manusia yang adil beradab. Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Roky Gerung mungkin dikenal orang yang hebat pengetahuannya akan filsafat atau bahkan ketika membahas isu-isu politik. Tetapi sangat disayangkan, ternyata itu semua tidak dibarengi dengan pemahaman agamanya yang baik. Dia pernah menyebut kitab suci adalah fiksi, bahkan di beberapa kesempatan, narasi-narasi yang dibangun oleh Roky seringkali menunjukkan keberpihakannya terhadap pemahaman-pemahaman ateis. Walaupun secara administratif, di KTP, Roky Gerung adalah seorang penganut Kristen Katolik. Saya sempat melihat video Roky Gerung yang berbicara tentang doa, tapi sayangnya saya melihat banyak sekali kekeliruannya dan ketidakpahaman Roky yang harus kita luruskan. Ini videonya. Manusia yang adil beradab. Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Dari argumentasinya dalam video tadi, saya akan meluruskan kekacauan Roky Gerung dalam berpikir soal agama ataupun pemahamannya tentang Tuhan. Yang pertama perlu kita garis bawahi adalah kalimat Roky Gerung yang mengatakan bahwa Tuhan serba tahu itu betul, tetapi Tuhan kan nggak tahu apa yang saya inginkan. Ini adalah kalimat yang saling kontradiktif. Di satu sisi, Roky Gerung bilang bahwa Tuhan serba tahu, tetapi di sisi lain dia mengatakan Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Maka daripada itulah saya berdoa. Sayang sekali ya, ternyata serendah ini cara berpikir seseorang yang dikatakan ahli filsafat. Membuat sebuah narasi saja kacau dan saling kontradiktif. Lalu yang kedua, Roky Gerung melanjutkan argumennya, karena Tuhan tidak tahu apa yang kita inginkan, maka disitulah kita perlu berdoa. Karena menurut Roky Gerung, kalau Tuhan tahu, artinya kita nggak perlu berdoa. Karena menurut dia, berdoa artinya adalah meminta. Narasi Roky Gerung yang kedua ini juga sama berantakannya dengan narasinya yang pertama. Karena doa itu bukanlah sekedar meminta-minta kepada Tuhan. Doa berbicara jauh daripada itu karena doa adalah relasi ataupun hubungan manusia dengan Tuhan yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi terlalu rendah jika doa hanya dianggap sebatas meminta-minta kepada Tuhan. Karena Tuhan bukanlah seorang pembantu ataupun suruhan kita yang tugasnya hanya sekedar mengabulkan apa yang kita minta seperti contohnya di dalam film-film Aladin ya, di mana ada jin yang siap mengabulkan apapun permintaan kita. Tentu saja Tuhan tidak seperti itu. Jadi begini teman-teman, Tuhan itu adalah pribadi yang maha tahu. Bahkan tanpa berdoa kepada Tuhan pun, Ia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan di dalam iman Kristen itu tercatat di dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke-15. Di bawah satu perikop yaitu hal berdoa. Dalam perikop ini Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita, bagaimana seharusnya orang percaya itu berdoa. Dan di ayat 7 dan 8 dikatakan begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Bukan nggak tahu seperti anggapan Roky Gerung tadi. Lantas pertanyaannya, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, kenapa kita masih berdoa? Jawabannya simpel teman-teman, seperti yang saya katakan di awal, karena doa pada dasarnya adalah bukan soal minta-minta kepada Tuhan, tetapi doa adalah relasi yang kita bangun lewat komunikasi kita kepada Tuhan. Karena komunikasi adalah hal yang penting di dalam kita menjalin relasi dengan Tuhan.
So, buat Rocky Gerung, saya sebenarnya respect ya ketika Anda ini mengutarakan opini-opini Anda tentang isu-isu politik, bahkan argumentasi-argumentasi yang Anda bangun tentang isu-isu sosial juga. Tapi kalau menyangkut tentang isu agama, sepertinya Anda harus banyak belajar terlebih dahulu supaya tidak keliru ketika memberikan narasi-narasi yang berbau agama. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.